Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Yang pertama ada sifat komutatif atau pertukaran. Nah, sifat komutatif berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Sifat komutatif pada penjumlahan dapat ditulis dalam bentuk A ditambah B sama dengan B ditambah A, di mana A dan B merupakan bilangan bulat. Contoh yang pertama, 12 ditambah 15 sama dengan 15 ditambah 12, hasilnya 27. Yang kedua, 8 ditambah negatif 7 hasilnya akan sama dengan negatif 7 ditambah 8 sama dengan 1. Yang ketiga, negatif 15 ditambah negatif 25 sama dengan negatif 25 ditambah negatif 15, hasilnya negatif 40. Sifat komutatif pada perkalian dapat ditulis dalam bentuk A dikali B sama dengan B dikali A, di mana A dan B merupakan bilangan bulat. Contohnya, 8 dikali negatif 7, hasilnya akan sama dengan negatif 7 dikali 8, yaitu negatif 56. Yang kedua, 12 dikali 15 sama dengan 15 dikali 12, hasilnya 180. Yang ketiga, negatif 15 dikali negatif 25 hasilnya akan sama dengan negatif 25 dikali negatif 15, hasilnya 375. Sifat yang kedua yaitu sifat asosiatif atau pengelompokan. Sifat asosiatif juga hanya berlaku pada operasi hitung penjumlahan dan perkalian saja. Sifat asosiatif pada penjumlahan dapat ditulis dalam bentuk A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C, di mana A, B, dan C merupakan bilangan bulat. Contohnya, yang pertama, 5 ditambah 4 ditambah 2 sama dengan 5 ditambah 4 ditambah 2. Nah, dalam operasi hitung bilangan bulat, ada aturan bahwa yang dikerjakan terlebih dahulu adalah bilangan yang di dalam kurung. Di sini, yang pertama, yang di dalam kurungnya adalah 5 ditambah 4. Kita jumlahkan terlebih dahulu. 5 ditambah 4 sama dengan 9. Kita tulis di bawahnya. Ditambah 2 sama dengan, nah yang keduanya yang di dalam kurung adalah 4 ditambah 2. Kita kerjakan terlebih dahulu. 4 ditambah 2 hasilnya 6. Ditambah 5, maka hasilnya adalah 11. Yang kedua, 12 ditambah 8 ditambah 7. Yang di dalam kurungnya adalah 8 ditambah 7. Maka kita kerjakan terlebih dahulu. 8 ditambah 7 adalah 15. Kemudian 12-nya kita turunkan. Akan sama hasilnya dengan 12 ditambah 8. Kita kerjakan dulu karena di dalam kurung hasilnya adalah 20. Kita turunkan hasilnya. Ditambah 7. 7-nya kita turunkan. Maka hasilnya adalah 27. Yang ketiga, 7 ditambah negatif 5 ditambah 10 sama dengan 7 ditambah negatif 5 ditambah 10. Nah, kita kerjakan terlebih dahulu yang di dalam kurung. 7 ditambah negatif 5, hasilnya adalah 2. Ditambah 10-nya kita turunkan, sama dengan yang di dalam kurungnya adalah negatif 5 ditambah 10. Kita turunkan hasilnya adalah 5. Kemudian 7-nya kita turunkan. Maka 2 ditambah 10 hasilnya akan sama dengan 7 ditambah 5. Sama dengan 12.
Sifat asosiatif pada perkalian dapat ditulis A dikali B dikali C sama dengan A dikali B dikali C, di mana A, B, dan C merupakan bilangan bulat. Contoh yang pertama, 5 dikali 2 dikali 8 sama dengan 5 dikali 2 dikali 8. Ingat, kita kerjakan terlebih dahulu yang di dalam kurung. Maka kita kerjakan 2 dikali 8 terlebih dahulu. 2 kali 8 adalah 16. Kita tulis di bawahnya 16. 5-nya kita turunkan lagi. Kemudian yang keduanya, yang di dalam kurungnya 5 dikali 2. Kita kerjakan terlebih dahulu, hasilnya 10 dikali 8 sama dengan hasilnya 80. Contoh yang kedua, negatif 6 dikali 4 dikalikan 5 sama dengan negatif 6 dikali 4 dikali 5. Kita kerjakan yang di dalam kurungnya yaitu negatif 6 dikali 4. Hasilnya negatif 24. 5-nya kita turunkan dikali 5. Kemudian yang keduanya kita kerjakan terlebih dahulu 4 dikali 5 karena yang di dalam kurungnya 4 dikali 5 hasilnya 20. Negatif 6-nya kita turunkan. Jadi negatif 24 dikali 5 sama dengan negatif 6 dikali 20, hasilnya negatif 120. Sekian materi dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.